Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pada pagi hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman sekalian, ini ada 5 video yang sudah saya buat dari 3 hari yang lalu. Ini ada tentang kalau kita ngiklan di Facebook, fanpage-nya mendingan satu fanpage untuk satu produk atau untuk banyak produk. Saya jelasin ya panjang lebar di sini. Kemudian ini ada testimoni peserta ya yang pernah ikut pelatihan saya 1 bulan yang lalu. Dia dapat 108 juta sebulan. Mantep ya. Kemudian ini tentang lebaran ya. Kalau lebaran iklan bagusnya dijalanin atau dimatikan, dan saya menjelaskan panjang lebar di sini. Jadi tidak hanya menjelaskan iklan saya hidup, iklan saya mati, tapi saya jelaskan macam-macamnya gitu ya. Kemudian ada tentang stok barang atau dropship ya. Jadi mendingan stok barang atau dropship ya gitu ya. Nah saya jelaskan panjang lebar juga gitu ya. Kemudian ini juga yang kemarin ya, iklan begini bagus nggak bang gitu ya. Karena ada yang bertanya tentang iklannya bagus atau tidak. Nah teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau belajar tentang Facebook Ads, teman-teman bisa ke sini kemudian di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya gitu ya. Insya Allah saya akan berusaha membuat konten tentang FB Ads sesering mungkin, sebisa saya. Dan agar saya bisa lebih sering membuatnya, maka teman-teman kalau ada pertanyaan yang mungkin bingung, disampaikan saja di kolom komentar. Karena komentarnya teman-teman itu menjadi inspirasi bagi saya untuk membuat video-video selanjutnya ya. Oke ya. Like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Baik. Teman-teman sekalian, tadi saya buka Facebook, kemudian ngecek gitu, dan kemudian saya kaget, kok saya dapat iklan ini gitu loh. Ya, kok saya dapat iklan ini ya? Tadi ini iklannya bahasanya bahasa Cina semua nih. Ini barusan saya saya klik tombol terjemahkan iklan ini gitu ya kan. Setelah diterjemahkan ternyata ini kayaknya sih tentang, ini kan ada mbak-mbak gitu ya, dengan pakaian yang cukup wow. Lagi baca buku. Tadi saya pikirnya ini iklan produk dewasa apa ya, karena kadang-kadang ada orang yang pakai cara seperti itu gitu. Iklan produk dewasa yang sudah jelas-jelas nggak boleh di Facebook, dia ngakalinnya macem-macem lah gitu. Saya pikir iklan produk dewasa. Kemudian saya terjemahkan kan. Setelah diterjemahkan ternyata ini coba terjemahan menurut dia ya. Apakah Anda ingin memakan waktu untuk derma? Oke. Nah ini dia jualan ini apa namanya? Kayak untuk baca gitu loh, untuk pembaca e-book gitu. Makanya tadi setelah saya iniin terjemahin, terus saya buka websitenya, saya klik, ini websitenya seperti ini ya, ini websitenya. Nah lihat teman-teman sekalian, saya nggak tahu nih ya bahasa apa, artinya apa gitu. Nah intinya ini tentang membaca buku. Nah kayaknya sih produknya seperti ini nih ya, seperti ini sepertinya ya. Kita lihat ke bawah terus. Nah harganya segini. Coba kalau kita klik ini apa ini? Kalau kita klik dia form, isi form ya, lalu submit. Misalkan kalau isi form apa ini? Nah di sini misalkan ada form, di sini bisa diisi. Nah seperti itu teman-teman. Ini ada iklan. Kemudian saya ingin menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah kalau ngiklan di Facebook itu teman-teman harus harus masang pixel ya. Dan untuk kita sebagai orang yang bermain di Facebook Ad atau Facebook Advertising, itu biasanya saya pasang ini pixel helper ya. Jadi jangan lupa untuk pasang pixel helper namanya. Pixel helper. Pixel helper. Nah, pixel helper ini itu tuh fungsinya untuk mengecek apakah pixel di web sudah terpasang dengan benar atau belum.
Ya teman-teman, pixel itu pixel helper itu tujuannya fungsinya untuk mengecek apakah pixel yang ada di web ini atau web kita gitu ya. Kalau kita mau ngiklan kan kita pasang pixel dulu apakah sudah nyala atau belum. Nah ternyata di sini pixelnya itu ada 4 gitu, 14 sorry, ada 14. Kalau kita klik tuh banyak banget tuh. Dan di sini page view, page view, page view, page view 14-14-nya semuanya page view ya. Nah, ada yang nanya biasanya, Bang, kalau halaman 1 page view atau view content gitu ya. Kita akan bahas itu dulu. Jadi di pixel itu halaman 1 biasanya page view atau view content. Bedanya apa sih sebenarnya gitu ya? Bedanya apa gitu ya? Bedanya gini teman-teman. Kalau page view ya, kalau page view itu ada di semua halaman website kita ya. Kalau page view itu artinya adalah kalau misalkan biasanya itu terpasang di semua halaman. Kalau misalkan kita punya blog kita itu ya kan pasti banyak ya, banyak tulisannya. Contohnya misalkan saya buka blog saya saja biar enak ya, bangsyaiha.com. Nah, dulu saya rajin nulis gitu ya teman-teman. Jadi saya punya blog bangsyaiha.com. Nah, yang namanya page view itu artinya adalah pixel itu harusnya umumnya page view itu adalah terpasang di semua halaman yang ada di website kita. Misalkan pas kita buka home begini beranda, itu pixelnya harusnya kedeteknya page view. Kalau kita buka tulisan salah satu, misalkan kita tulisan ini kita buka ya kan, fakta-fakta bisnis online kita buka. Nah, di sini harusnya ada page view juga. Kalau kita klik ya, sorry, aduh belepotan. Kita klik tentang Bang Syaiha, ini pun di sini harusnya ada page view juga gitu. Jadi page view itu adalah event atau peristiwa yang umumnya terpasang di semua ya, di semua halaman website kita. Itulah page view. Nah, kalau view content ini adalah event ya kan, event atau peristiwa yang terpasang khusus di halaman tertentu saja. Nah, gitu teman-teman. Jadi inilah bedanya page view dan view content. Kalau page view itu semua halaman, kalau view content itu khusus di halaman tertentu saja yang memang kita pengen pasang itu gitu, di situ view content. Ini seharusnya seperti ini ya di pixel Facebook itu. Nah, Bang, saya kalau halaman pertama pakai apa? Saya kadang pakai page view, saya pakai view content. Tapi kalau teman-teman mau bener harusnya pakainya view content. Ya, tapi saya pakai page view iya kadang, pakai view content kadang pun iya gitu. Kok gitu Bang gitu? Ya karena biasanya kalau saya jualan itu ya saya satu web itu misalkan ya pixelnya kan dipasang manual gitu, dipasang manual sehingga nggak page view-nya nggak ada di semua halaman gitu ya. Tapi page view-nya itu memang saya pasang di halaman satu saja, halaman satu. Itu ini kalau jualan tuh kan page-nya halamannya kalau saya biasanya websitenya terdiri dari 3 halaman ya kan, 3 page ya. Halaman satunya adalah sales letter, halaman 2-nya adalah form, halaman 3-nya adalah thank you page. Nah, karena saya jualannya seperti ini, satu produk pasti seperti ini misalkan umumnya ya, walaupun kadang ada juga sesekali mencoba pakai WA jadi cuma satu page doang, tapi umumnya saya seperti ini, maka saya di sini biasanya ya itu tadi, kalau nggak page view atau view content. Kalau yang di sini ini biasanya add to chart. Add to chart gini ya, atau gini, add to cart ya, nggak aja bener lah ya, add to cart. Maklum bahasa Inggris saya belepotan.
Kalau thank you page ini biasanya saya kadang pakai leads, kadang pakai add payment info, kadang pakai purchase eventnya. Ini beda lagi nanti ya. Kalau leads itu apa sih bang? Ya, leads itu, nah, karena ada yang nanya lagi kan, lead itu apa bang gitu ya. Lead itu prospek ya, artinya adalah orang yang masuk ke kita dan kita harus prospek lagi gitu kan. Kalau add payment info itu ya semacam konsumen mengisi datanya di website kita. Kalau purchase itu ya adalah ya konsumen sudah pesan dan langsung transfer misalkan gitu. Kalau website kita itu pakai yang langsung otomatis gitu kan, ada website jualan yang kita pesan, kemudian isi data, dikasih nomor rekening, terus di situ langsung ada tombol untuk konfirmasi bahwa sudah transfer, kan ada yang kayak gitu. Nah kalau kayak gitu pakainya purchase. Kalau yang seperti saya ya, yang seperti saya ini dia masuk kan belum transfer, masih harus di follow up, itu harusnya pakai lead atau add payment info. Nah kalau abang pakai apa gitu ya? Kalau saya ya ini tiga-tiga ini, kadang saya pakai lead, kadang pakai add payment info, kadang pakai purchase. Ya jangan ikut-ikut saya ya, saya ini kan newbie ya, masih newbie, ilmunya sedikit gitu loh. Jadi ya saya kadang-kadang yang halaman 1 aja kadang pakai page view, kadang view content. Yang nggak berubah itu adalah yang halaman 2 pasti add to chart. Nah kalau halaman 3, halaman thank you page pun berubah-berubah, kadang lead atau add payment info atau purchase ya. Nah gitu teman-teman. Kalau teman-teman mau rapi, halaman 1 yang khusus kita pengen melacak halaman itu saja, maka pakainya view content. Halaman 2 add to chart, halaman 3 tergantung kebutuhan website kita itu seperti apa. Website kita itu misalkan langsung tombol WA, berarti tombol WA itu kan adalah prospek yang masuk, berarti pakai lead. Konsumen yang masuk dan harus kita prospek terus, kita follow up terus, pakainya lead. Kalau website teman-teman itu pakai form pemesanan atau pakai formulir lah ya, yang konsumen itu memang ketika pesen dia harus ngetikin data dia di situ, maka cocoknya harusnya pakai add payment info. Kalau website teman-teman itu otomatis banget gitu ya, masuk pesan, kemudian mau pilih bank apa, dia pilih BRI, lalu kemudian keluar nomor rekeningnya dan dia diminta transfer, kemudian di situ tertulis bahwa batas transfernya 24 jam. Kalau lewat 24 jam maka pemesanan batal. Nah itu berarti pakai purchase, nanti konsumen harus transfer. Nah kalau begitu juga pakai purchase ya, dan itu nggak perlu CS kan. Kayak misalkan kita belanja di Tokopedia atau di Shopee kan gitu, pesan, pilihnya apa, kurirnya apa gitu, dapat apa namanya, pembayarannya mau pakai apa, nanti disuruh transfer otomatis. Nah terus abang, kenapa abang kok kadang pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu? Ya itu tadi, karena saya ilmunya masih cetek lah ya, masih cetek. Kemudian juga ya ngiklan itu semau-maunya saya saja, yang penting profit, ya kan? Baik teman-teman, ini saya sekilas tentang pixel. Nanti adalah ya, semoga ada video-video selanjutnya untuk bahas khusus pixel ya kan. Tergantung pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan ya saya nggak buat. Saya kemudian balik lagi ke Facebook. Teman-teman, ini ada Facebook ini ya, kemudian saya kena iklannya dan iklannya berbahasa Cina. Untung ada fitur terjemahkan iklan ini gitu. Saya kepo dong, kenapa sih saya dapat iklan ini? Yuk kita klik di sini. Kemudian di sini ada sembunyikan iklan, laporkan iklan, simpan video, sama mengapa saya melihat iklan ini. Kita klik. Karena kepo saya, kenapa saya kena? Nah, ternyata dia pertama, dia ingin menjangkau orang yang mungkin serupa dengan pelanggannya. Ingat ya, mungkin serupa. Berarti kalau mungkin serupa, dia itu pakai iklannya adalah pakai audience look alike. Audience. Oke, jadi dia menjangkau orang yang mungkin serupa dengan pelanggannya. Jadi dia pasti sudah pernah punya data gitu ya. Dia pernah punya data, pernah ngiklan. Ya, look alike kan gitu. Pasti dia pernah ngiklan sebelumnya.
lalu dapat konsumen ya, atau dapat data. Konsumen kan data. Pakai form dia ini kayaknya. Tadi saya udah cek kan, tadi kita cek pakai form, pakai email. Pernah ngiklan sebelumnya, konsumen kemudian dia dapat konsumen dan dapat data. Lalu dari data itu dia buat look like audiensnya. Nah, seperti itu. Kemudian dia juga bilang menjangkau orang berusia 18 tahun ke atas. Ya, dan tidak ada lokasi. Berarti iklan ini itu pergi ke seluruh dunia berarti ya. Yang ada Facebook, yang Facebook bisa di situ. Iklannya menjangkau orang 18 tahun lebih di seluruh dunia. Nah, gitu teman-teman. Itulah oke-nya ya. Asiknya pakai Facebook Ads. Salah satunya ya. Facebook Ads itu salah satunya adalah bisa menjangkau seluruh dunia atau negara tertentu atau kota tertentu saja. Nah, itu enaknya teman-teman. Saya kemarin pernah ketemu sama seorang mastah gitu ya, suhu gitu. Seorang suhu ketemu ngopi bareng, kemudian dia cerita ya, dia jualan baju ya. Salah satunya adalah batik, jualan baju batik, dan dia jualnya ke luar negeri. Nah, gitu. Dia jualnya ke luar negeri. Nah, bisakah kita jualan ke luar negeri dari Indonesia? Oh, bisa gitu ya. Saya udah beberapa kali ketemu dengan orang-orang yang memang orangnya di sini di Indonesia, tapi jualannya ke luar negeri. Salah satu contoh yang mungkin teman-teman kenal ya itu apa, Yoyo ya namanya, Yoyo ya, yang iklan 1 miliar dalam 1 hari misalkan. Apa yang dia jual? Panci, men. Jualan panci tapi ke seluruh dunia. Nah, pancinya tapi bukan panci yang kaleng-kaleng lah pasti ya. Jual yang seluruh dunia kok. Pasti pancinya punya apa namanya? Punya keunikan tersendiri gitu loh. Nggak mungkin juga dia jualan panci asal-asalan tapi ke seluruh dunia toh. Nah, gitu teman-teman. Kita bisa pakai Facebook Ads kemudian jualan baju ke luar negeri. Ada juga dulu yang jualan kaos juga kan, jualan kaos ya. Ya, desain kaos, dia desain sebuah kaos lalu dia jual ke luar negeri. Nah, bisa gitu. Nah, itulah asiknya pakai Facebook. Bahkan misalkan gini, misalkan kita punya toko gitu ya. Tokonya di mana? Tokonya di Muko-Muko misalkan ya. Muko-Muko ini adalah daerah kabupaten di Bengkulu. Bengkulu bagian utaranya. Ada kabupaten Muko-Muko namanya, itu tempat saya tinggal, orang tua saya di sana. Misalkan saya punya toko di Muko-Muko, dan kemudian saya pengen toko saya itu dikunjungi oleh banyak orang. Pengen tokonya dikunjungi oleh banyak orang. Anggaplah tokonya ini bukan toko lah ya, anggaplah ini warung kopi gitu lah ya. Warung kopi, dan pengennya itu warung kopi saya itu dikunjungi oleh banyak orang. Nah, ini kita bisa pakai iklan ya kan. Iklan Facebook bisa. Ya, pakai yang drop point misalkan. Lalu iklannya apa? Iklannya bisa jangkauan misalkan, atau PPE pun nggak masalah gitu. Tapi biasanya pakai jangkauan atau kesadaran merek juga mungkin bisa. Tapi ya jangkauan sama PPE sajalah mungkin gitu ya. Untuk memberitahu orang bahwa di sini ada warung kopi loh, bagus, ada wifi-nya. Kemudian dinding dan sebagainya instagramable ya, bisa foto-foto dan bisa upload di sosial media teman-teman gitu kan. Datang sini ya, harganya murah dan seterusnya. Nah, ini bisa pakai ini. Kalau drop point itu juga kita enaknya adalah kita ngedrop titik di toko kita, lalu kita bisa ngiklannya itu misalkan radius 2 km dari toko saya saja gitu. Jadi nanti orang-orang yang kena itu cuma orang-orang yang jaraknya itu radiusnya 2 km dari toko kita, jadi nggak begitu jauh. Nah, ini kan mantap gitu ya. Bisa dilakukan untuk banyak hal. Misalkan teman-teman punya apotik, bisa pakai itu drop point, lalu kemudian iklanin 2 km dari apotik itu. Atau teman-teman punya toko kelontongan, toko apa ya, toko sembako gitu ya.
Nah, itu bisa juga pakai cara itu. Sehingga nanti toko teman-teman itu dilihat oleh orang banyak, tahu gitu ya. Kemudian mereka datang dan berbelanja ke tokonya kita. Nah, iklan yang tadi lewat itu pakai yang dia menjangkau seluruh dunia. Saya kena, dan tadi dia memang tidak menentukan spesifik daerah mana saja atau negara mana saja yang kena iklannya. Dia hanya pakai LLA, ya kan? Dan usia 18 tahun ke atas. Nah, gitulah dia. Seluruh Indonesia. Seluruh dunia, sorry. Nah, itu teman-teman. Semoga video ini ada manfaatnya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lalu kalau ada pertanyaan yang mengganjal, boleh dicoret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.